dimulai. Dari salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya baik anak-anak, kita ulangi kesepakatan kelas yang pernah kita buat sebelumnya. Pertama, selalu bersikap positif. Kita sudah mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Sekarang kita lanjutkan presensi. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita coba relaksasi terlebih dahulu seperti biasanya dengan cara menarik nafas dalam-dalam dari hidung, kemudian mengeluarkannya pelan-pelan dari mulut. Kita lakukan sebanyak minimal 3 kali. Rasakan pada saat kalian menarik nafas dan mengeluarkan nafas, kalian melepaskan semua beban yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga menstimulasi yang ada di dalam otak. Merefleksi diri kalian, jadi apa kalian ke depannya. Cukup satu kata saja yang akan menjadi keinginan kalian ke depan. Buat nama? Iya, ini namanya. Sebutkan. Ingin menjadi lebih baik ke depannya. Sukses dan mengangkat derajat orang tua. Sukses dan mengangkat derajat orang tua. Itu tenang kita semua. Kita aminkan. Amin ya. Materinya sudah dikirim kemarin ya. Pelajaran kita hari ini yaitu mengenal anggrek. Sebelumnya kita sudah belajar tentang identifikasi tanaman hias. Ada tanaman hias daun, bunga, apa lagi? Batang, aja ya. Akar. Nah, kalau anggrek termasuk tanaman hias apa, Sari? Tanaman hias bunga. Anggrek termasuk tanaman hias bunga menurut Sari. Benar? Benar. Kenapa? Karena bunganya yang membuat dia indah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang mampu menganalisis persyaratan tumbuh tanaman anggrek. Ada 3 jenis penilaian kita. Penilaian pengetahuan adalah penilaian sikap. Anggrek dikenal sebagai ratunya tanaman hias. Dendrobium yang berdasarkan habitatnya atau lingkungan tumbuhnya, dia dikelompokkan menjadi 2. Ada yang epifit, ada yang terestrial. Yang epifit, anggrek yang bagaimana? Anggrek yang menempel pada tumbuhan lain. Anggrek yang tumbuhnya menempel pada tumbuhan atau tanaman lain, betul? Betul, bagus. Selanjutnya, anggrek terestrial? Anggrek yang hidup di atas permukaan tanah. Iya betul. Hari ini kita belajarnya hanya
anggrek jenis dendrobium. Di anggrek itu banyak macamnya, ada Phalaenopsis atau anggrek bulan, ada panda, ada tetelia, ada yang ini dia akarnya. Kita mau calon bunganya. Ini Bu. Ini kan bekas bunganya nih. Ini kekinya, keki. Nah, ini yang disebut dengan batang simpodial ya. Jadi kalau batang simpodial bisa kita pecah-pecahin gitu. Jadi kekinya yang bisa kita buka untuk menjadi tanaman baru. Iya, kuncup. Ah iya, cacahan pakis. Ya, bagian yang paling luar itu adalah sepal. Nanti di bunganya. Daun anggrek tulangnya sejajar dengan bentuk daun. Jadi anggrek itu tidak ada tulang yang ke samping itu nggak ada. Batang anggrek secara umum ada dua jenis. Ada yang monocoria dan ada yang simpodia. Kalau simpodial ini dia, kita punya contoh itu. Kalian yang kalian pegang semua itu contohnya. Salah satunya adalah dendrobium. Ini bisa kita potong-potong menjadi anak. Kelompok satu bacakan hasil kerja kelompoknya. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Nah, silakan. Sepal adalah mahkota bunga warna-warni yang menarik serangga. Petal adalah terluar dari bunga melindungi bunga atau kuncup. Kelompok dua ada yang bisa menanggapi? Kalau sepal Bu, pelindung bunga terluar ketika bunga masih berbentuk kuncup atau belum mekar. Ya. Kalau petal itu helai mahkota bunga dan tujuannya untuk mengikat serangga supaya menjadi penyerbukan. Oke, dari kelompok tiga ada yang bisa menanggapi? Sama. Oke. Kalau yang kelihatan di sini tadi apa Ayu? Yang kelihatan pada saat dia kuncup, bagian terluar dari bunga disebut dengan sepal. Nah, sekarang kan bunganya masih kuncup. Kalau masih kuncup yang kelihatan hanyalah sepal, bagian terluar. Begitu dia mekar, nampaklah bunganya berwarna-warni seperti ini. Nah, kalau sudah berwarna-warni seperti ini, maka itu disebut dengan petal. Petal berwarna-warni, salah satu tujuannya menarik serangga untuk melakukan penyerbukan. Pada gambar kalian silakan lihat, itu kelihatan yang mana sepal dan petal. Coba lihat, beda enggak bentuknya? Ada ya perbedaannya ya. Nah, yang mana sepal dan yang mana petal kelihatan? Kelihatan. Oke, berarti sudah jelas sepal dan petal. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua, silakan paparkan hasil diskusi kalian. Anggrek tipe simpodial beserta contoh, yaitu jenis anggrek yang memiliki titik tumbuh yang lebih dari satu. Yang mau menanggapi? Ya, jadi anggrek simpodial adalah anggrek yang memiliki lebih dari satu titik tumbuh. Contohnya adalah dendrobium. Nah, ini dia tadi lebih dari satu titik tumbuh. Bisa kita potong-potong ya. Oke, terus putangan untuk kelompok dua. Selanjutnya kelompok tiga, silakan paparkan hasil diskusi kalian. Akar udara adalah akar yang berada di atas tanah. Akar ini bersifat adventisius, terutama pada tumbuhan memanjat. Akar yang makan di udara nitrogen karena di udara mengandung klorofil. Iya, karena akar yang berada di udara mengandung klorofil. Dia berada di atas tanah sehingga warnanya juga hijau. Yang disebut dengan keki ini keki ini adalah salah satu cara perbanyakan dari tanaman hias anggrek jenis dendrobium. Nah, dia bisa tumbuh di titik-titik tumbuh di sini. Nah, ini dia keki. Keki tumbuh apabila daun utamanya pada umumnya sudah rontok. Ini kan tinggal satu, dia tidak tumbuh di sini. Dia tumbuh pada jenis batangnya yang sudah hampir tua, ya kan? Nah, keki ini bisa kita ambil untuk dijadikan tanaman
Baru. Oke, sekarang ada pertanyaan Ibu. Siapa yang bisa menjawab? Individu ya. Kapan kita bisa mengambil keki ini? Saya Bu. Iya, silakan. Apabila daun 2 sudah besar dan ada satu contoh keki sudah bisa ditanam. Ada jawaban lain? Sama ya. Jadi keki ini sudah boleh diambil belum? Belum, karena hanya ada satu daun. Keki boleh diambil apabila ada dua daun utama dan ada satu calon daun baru, sehingga baru boleh dia dipanen untuk dijadikan tanaman baru. Jadi di sini belum boleh, walaupun akarnya sudah oke, akarnya sudah sempurna, boleh dikatakan sempurna, tapi daunnya belum cukup. Jadi jangan dipanen dulu. Oke ya, jelas ya. Jadi yang mana keki, mana anakan? Baik anak-anak, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran melalui eksplorasi konsep. Materi sudah Ibu kirimkan di WA sebelumnya, dan juga kita perkuat dengan langsung mengamati tanaman hias anggreknya. Kemudian juga ada leafletnya atau gambarnya. Jadi kalian sudah amati semuanya. Kemudian tadi kita juga sudah tayang video, juga sudah PowerPoint, sudah bermacam cara eksplorasi konsep kita. Sekarang kita simpulkan bahwa anggrek ada dua pengelompokan habitatnya ya. Apa? Ya nih kelompoknya? Iya, epifit dan terestrial. Batang anggrek pada umumnya juga terdiri atas dua. Coba sebutkan Hasanah. Tipe simpodial dan tipe monopodial. Iya bagus, tipe simpodial dan tipe monopodial. Nah begitu juga dengan akarnya. Ternyata akar anggrek juga ada dua. Silakan. Udara dan akar tanah. Iya, ada akar tanah dan akar udara. Kemudian daunnya tergantung jenis anggreknya. Jadi ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang berbentuk pita. Tetapi kesamaan dari daun anggrek ialah tulang daunnya sejajar dengan bentuk daunnya. Jadi yang berikutnya adalah bunganya. Membedakan dengan tanaman hias lainnya, anggrek itu ada setal, ada petal. Yang terakhir, perbanyakan anggrek ada 4. Yang pertama tadi dengan anakan, ya. Kemudian dengan keki, kemudian dengan menggunakan biji kalau ada buahnya ya. Kemudian yang keempat adalah dengan cara kultur jarinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk menguji kemampuan kalian hari ini, silakan kita kerjakan post test. Kemudian di sini juga Ibu beri refleksi pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian kuasai dan apa juga yang belum kalian kuasai. Silakan bagikan di sini. Ini aku kata, yowes. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita melakukan perbanyakan tanaman hias anggrek khusus dendrobium. Jadi kita akan melakukan pemisahan anakan dan juga pemisahan keki. Oke ya. Oke, silakan Abdul Rahim pimpin doa penutup kita hari ini. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawati, calon guru penggerak angkatan keempat SMKN SPP 3 Kerinci. Salam bahagia.
Di sekolah, saya mengampu mata pelajaran agribisnis tanaman hias. Pengalaman saya selama mengajar tanaman hias, saya melihat bahwa dalam memahami materi, kemampuan siswa laki-laki lebih rendah daripada siswa perempuan. Saya sudah mencoba dengan berbagai media, model, dan metode pembelajaran, namun masih belum mampu mengakomodasi siswa laki-laki dalam memahami materi. Selain itu, saya juga melihat bahwa ada beberapa siswa yang gaya belajarnya berbeda dengan kebanyakan siswa di kelasnya. Inilah salah satu tantangan saya sebagai guru. Kadang tanpa disadari, saya dihadapkan oleh keberagaman yang banyak sekali bentuknya. Bagaimanakah karakteristik setiap anak di kelas? Apa kekuatan mereka? Bagaimana gaya belajar mereka? Apa minat mereka? Siapakah yang paling menyukai kegiatan kelompok? Siapakah yang justru selalu menghindari saat bekerja kelompok? Karena itu, penting bagi saya bagaimanakah saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu, apa yang saya ketahui tentang latar belakang murid, pembelajaran sebelumnya, dan perkembangan keterampilan mereka. Apa yang saya ketahui tentang minat murid saya, apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya, apa gaya belajar yang disukai oleh mereka. Bertolak dari alasan tersebut, saya mencoba menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Bagaimanakah saya merespon kebutuhan belajar murid? Bagaimana saya akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid? Misalnya, menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Strategi yang saya terapkan, yang pertama melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang berbeda. 2. Membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Pada saat merancang pembelajaran berdiferensiasi, saya telah terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid. Pada saat itu, saya merasa bahwa selama ini sebagai guru, kadang-kadang saya secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar saya sendiri. Padahal, saya tahu setiap anak memiliki profil belajarnya masing-masing. Karena itu, saya menumbuhkan kesadaran agar saya dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar saya. Juga mengingatkan saya bahwa kebanyakan di kelas saya berasal dari suku yang berbeda, emosional yang berbeda, serta gaya belajar yang berbeda. Ada anak yang gaya belajarnya secara visual, ada yang auditori, bahkan ada yang kinestetik. Pelajaran tanaman hias, durasi sekali tatap muka adalah 5 jam pelajaran. Jika kegiatannya adalah praktek di luar kelas, maka tidak menimbulkan kebosanan bagi siswa. Tapi akan menimbulkan kejenuhan jika kegiatannya adalah materi yang berlangsung di kelas. Karena itu, saya harus menerapkan berbagai strategi agar anak tetap nyaman selama pembelajaran berlangsung. Misalnya dengan sesekali melakukan ice breaking dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial emosional, saya merasa kebutuhan belajar murid lebih terpenuhi dari sebelumnya. Murid lebih memahami materi, bahkan ada murid yang secara spontan menyatakan, "Bu, lebih enak belajarnya kayak gini ya, Bu. Tidak membosankan, dan saya sampai hafal materinya, Bu." Dengan melihat dampak positif dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi, maka ke depannya saya akan selalu mengimplementasikan di kelas dengan selalu melakukan perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan ke depannya. Seperti yang pertama, menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Kedua, menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan berani mengambil risiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi.
Ketiga, melakukan praktek-praktek reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidikan di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, mengelola aspek sosial emosional dalam berperan sebagai